Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Andini dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafi'i bin Sambas. Di sini saya akan membuat video yaitu bagaimana cara mengajar pada pembelajaran IPA untuk memenuhi tugas dari Bapak Taufik MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD dan MI. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Angga, Saya, Bu. Adrian, Saya, Bu. Anita, Saya, Bu. Bagas, Saya, Bu. Dandi, Saya, Bu. Dita, Saya, Bu. Eka, Saya, Bu. Fani, Saya, Bu. Tony, Saya, Bu. Yani. Saya, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya pada hari ini. Iya, Bu, hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kalian semua di sini sudah semangat belum mau belajar? Karena Ibu lihat anak-anak masih lesu, jadi kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat lagi belajarnya. Kalian perhatikan Ibu dulu, nanti baru kalian ikutin ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana, gampang kan? Sekarang kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang Ibu lihat sudah semangat sekali nih anak Ibu. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan sedikit mengulang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang lapisan bumi. Berdasarkan ilmu kimia, ada 4 lapisan bumi. Yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang mempunyai peran sangat penting untuk melindungi permukaan bumi dari benda-benda luar angkasa yang akan jatuh. Dan yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu litosfer. Litosfer merupakan bagian paling luar bumi yang terdiri dari bebatuan. Dan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan di mana tempat makhluk hidup tinggal di bumi, yaitu meliputi air, udara, dan juga daratan. Baiklah, mungkin itu saja pengulangan materi kita minggu lalu. Pada hari ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang siklus air. Siklus air yaitu di mana proses air yang tidak berhenti dan terus-terusan berulang. Hari ini kita akan membahas tahapan-tahapan pada siklus air ini. Yang pertama yaitu evaporasi ataupun penguapan, di mana matahari memanaskan air dari lautan, danau ataupun sungai, lalu air akan berubah menjadi uap. Proses ini disebut dengan evaporasi. Setelah evaporasi, ada tahapan yang kedua yang bisa berasal dari tanaman. Tumbuhan juga bisa kehilangan air dalam bentuk uap air dari daunnya, lalu melalui proses udara yang biasa itu fotosintesis. Di sini proses ini disebut dengan transpirasi. Setelah terjadinya transpirasi, ada tahapan ketiga, yaitu saat uap air naik ke udara dari hasil tanaman tadi, uap air tersebut mulai mendingin dan membentuk titik-titik air yang kecil. Titik-titik air ini berkumpul membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah proses kondensasi, ketika awan mulai menjadi berat dan tidak dapat lagi menahan titik air, di mana disebut dengan mendung,
Titik-titik air tersebut jatuh kembali ke bumi dalam bentuk gerimis atau hujan salju. Proses ini disebut dengan presipitasi. Setelah proses presipitasi, maka turunlah hujan. Sebagian air yang jatuh ke bumi meresap ke dalam tanah. Air ini tersedia bagi kita dalam bentuk air tanah. Air yang tersisa jatuh kembali ke lautan, danau, dan sungai, di mana proses itu disebut dengan penyerapan ataupun infiltrasi. Setelah proses ini maka akan berulang, di mana matahari mulai memanaskan air sekali lagi dan berulang-ulang seperti itu. Siklus air ini merupakan proses terbentuknya hujan. Yang mungkin anak-anak masih bingung, kenapa tiba-tiba air bisa turun dari langit? Inilah prosesnya, di mana matahari memanaskan air, lalu terjadilah proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu kasih tugas saja ya. Iya, Bu. Silakan buka LPS-nya halaman 25. Ada tugas esai, kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Kalau ada yang tidak paham ataupun soalnya keliru, silakan ditanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Baik, karena sudah 5 menit, tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Makasih. Tugasnya Ibu simpan dulu, kita koreksi sama-sama minggu depan ya. Baik, Bu. Dan untuk halaman 28, situ ada pertanyaan tentang bagaimana cara menjaga siklus air. Silakan dijawab. Dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu akan mengulang sedikit materi tentang siklus air yang sudah dijelaskan sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, yaitu di mana siklus air meliputi tahap evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Dari tahapan-tahapan ini, maka akan terbentuk siklus air, yaitu di mana matahari mulai memanaskan air ini sekali lagi dan berulang. Kegiatan berulang inilah yang dinamakan dengan siklus air. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sedikit pesan untuk anak-anak Ibu dan juga diri Ibu sendiri, kita sebagai umat manusia haruslah menjaga selalu lingkungan kita, menjaga kebersihannya, baik itu polusi air, udara, dan juga jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Ini adalah media yang saya gunakan, yaitu karton yang digambar dengan tahapan-tahapan dari siklus air. Siswa dapat mencontoh gambar tersebut agar lebih memahami tentang siklus air dan lebih menarik untuk belajar di rumah. Baiklah, sekian video dari saya tentang praktik mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.